Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah horor dan kisah mistis. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang dikirim dari subscriber. Cerita ini mengisahkan tentang pembantaian keluarga. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Jagat Lelembut. Terminal kota itu selalu menjadi arena kekacauan, terutama menjelang Lebaran. Bau asap knalpot bus bercampur keringat penumpang yang berdesak-desakan, menciptakan suasana yang mencekam bagi siapa saja yang baru tiba. Ribuan orang berlalu lalang, membawa koper usang atau tas karung penuh barang bawaan, siap untuk menghadapi perjalanan panjang ke kampung halaman. Di tengah hiruk-pikuk itu, 3 preman kejam menguasai tempat itu. Tarno, Dewo, dan Agus. Mereka bukan sekedar pengganggu. Reputasi mereka sebagai algojo terminal membuat pedagang kecil hingga sopir bus membayar upeti secara diam-diam. Tarno, pemimpin tak resmi, bertubuh kekar seperti pegulat, dengan tato ular melingkar di lengan kanannya yang sering ia pamerkan untuk mengintimidasi. Dewo yang lebih ramping tapi lincah, punya mata sipit yang selalu memindai korban potensial. Sementara Agus yang paling pendiam, menyimpan kekejaman di balik sikap tenangnya. Pisau lipat di sakunya adalah senjata favorit yang pernah ia gunakan untuk melukai orang tanpa ragu. Hari itu panas matahari siang membuat aspal terminal terasa lengket di bawah sepatu. Terminal dipenuhi keluarga yang hendak mudik. Anak-anak menangis kelelahan dan orang tua yang menggendong bayi. Tarno menyeringai lebar saat melihat seorang pria parubaya turun dari bus antar kota. Tasnya nampak berat dan mungkin berisi uang tunai untuk Lebaran. Pria itu berpakaian sederhana dengan kemeja kusut, nampak lelah setelah perjalanan panjang dari desa. Hei bang, mau kemana nih? Pulang kampung ya? Seru Tarno sambil mendekat cepat. Suaranya kasar, seperti geraman anjing liar. Cukup untuk membuat pria itu tersentak. Pria parubaya itu menoleh, wajahnya langsung memucat melihat 3 sosok yang mendekat. Iya, ke desa. Ada apa mas? Saya buru-buru ini. Dewo berdiri tepat di belakang Tarno dengan sikap mengancam, menyela sambil menyeringai. Buru-buru apaan? Kalau mau aman sampai kampung, kasih jatah dulu. Terminal ini kita jaga loh. Bayar proteksi, biar perjalanan kamu lancar tanpa gangguan. Agus tak banyak bicara, hanya mengangguk pelan sambil jarinya memainkan gagang pisau lipat di saku celananya. Mata dinginnya menatap pria itu seperti mangsa yang siap disembelih. Pria parubaya itu menggeleng cepat, tangannya meraih tasnya lebih erat. Saya gak punya uang lebih mas. Ini semua buat keluarga di kampung. Tolonglah, saya cuma buruh biasa. Tarno tertawa kasar, suaranya bergema di antara deru mesin bus. Ia meraih kerah baju pria itu dengan tangan kasar, menariknya lebih dekat hingga nafas-nafasnya terasa di wajah korban. Jangan bohong. Semua orang bilang gitu pas pertama kali. Kasih 100.000 sekarang, atau kita bikin rusak tas lu, atau mungkin muka lu sekalian. Konflik kecil langsung tertutup.
Pria itu berusaha melepaskan diri. Tangannya mendorong dada Tarno. Tapi Dewo langsung bereaksi, mendorong tubuh pria itu ke dinding terminal dengan keras hingga punggungnya membentur beton. Aduh, jangan mas. Saya kasih. Jerit pria itu, suaranya gemetar ketakutan. Dengan tangan bergetar hebat, ia merogoh kantong celananya dan menyerahkan selembar uang 100.000 yang kusut. Tarno merebutnya, memeriksanya sebentar sebelum menyimpannya di saku. Bagus bang, selamat mudik. Jangan lupa kalau balik lagi, kasih jatah lebih ya. Ketiga preman itu berpencar sementara. Mata mereka memindai kerumunan untuk korban berikutnya. Tak jauh dari situ, seorang ibu muda dengan anak kecil di gendongannya menjadi target selanjutnya. Ia baru saja turun dari bus, wajahnya lelah tapi penuh harap. Dewo mendekat lebih dulu kali ini, suaranya lebih halus tapi tetap mengancam. Mbak, bawa anak kecil ya? Mau kemana? Kasih jatah proteksi dulu, biar aman dari preman-preman lain. Ibu itu memeluk anaknya lebih erat, matanya melebar ketakutan. Saya nggak punya, Mas. Uang saya pas-pasan buat ongkos pulang. Tolong jangan ganggu kami. Agus yang biasanya diam, tiba-tiba menyela dengan suara rendah tapi menusuk. Kalau nggak ngasih, anak kamu bisa kena sial. Kita nggak main-main. Ia mengeluarkan pisau lipatnya sedikit. Cukup untuk membuat cahaya matahari memantul di bilahnya. Ibu itu menangis pelan, anaknya mulai rewel. Baiklah, ini 50.000. Tolong ambil dan pergi. Tarno yang mengawasi dari kejauhan bergabung dan merebut uang itu. Kurang ini mbak. Tambah lagi, atau kita ikutin sampai busnya berangkat. Konflik memanas saat ibu itu berusaha lari, tapi Dewo menarik lengannya dengan kasar, meninggalkan bekas merah di kulitnya. Akhirnya, dengan isak tertahan, ia menyerahkan uang tambahan. Ketiganya tertawa puas, tapi di balik itu, kegelisahan mulai muncul. Uang hasil palak hari ini mungkin total 2 juta. Masih jauh dari cukup untuk bayar hutang judi mereka yang menumpuk. Tarno pernah kalah besar di meja judi bawah tanah. Dewo kecanduan sabung ayam dan Agus punya tagihan dari rentenir yang tidak kenal ampun. Mereka berkumpul di pojok terminal, di balik tumpukan ban bekas sambil merokok. Hari ini cuma segini. Kita kepepet banget bro. Gumam Tarno. Asap rokoknya mengepul di udara panas. Mata mereka melirik ke arah pinggir kota, di mana rumah-rumah megah berdiri. Termasuk satu yang paling mencolok, rumah keluarga kaya yang rumornya penuh harta. Dewo mengangguk, matanya menyipit. Iya Tar, hutang gue udah ditagih kemarin. Rentenir bilang kalau nggak bayar minggu ini, kaki gue dipatahin. Kita butuh yang besar, bukan palak kecil-kecilan kayak gini. Agus memainkan pisaunya lagi, berbicara pelan. Rumah itu, yang di pinggir, katanya pemiliknya pengusaha. Pasti ada emas, uang tunai. Kita rampok malam ini juga. Tarno mempertimbangkan, wajahnya mengeras. Oke, tapi rapi ya. Gak ada saksi. Kalau ada yang lihat, kita habisi. Kita udah terlalu dalam. Gak ada jalan mundur. Mereka berjabat tangan. Rencana gelap mulai terbentuk di benak mereka. Sementara itu terminal terus bergaung dengan suara klakson dan panggilan sopir. Tak sadar bahwa 3 monster itu sedang merencanakan kekejaman yang lebih besar. Tak lama kemudian, korban ketiga muncul. Seorang pemuda mahasiswa yang baru tiba dengan ransel besar. Ia nampak polos, mungkin baru pertama kali mudik sendirian. Tarno mendekat lagi,
pola yang sama tapi dengan variasi. Hei, Dek, baru turun ya? Kasih jatah dulu dong, biar aman di terminal ini. Apa maksudnya, Mas? Saya nggak ngerti. Dewo mendekat dan tertawa sinis. Nggak ngerti. Ini terminal kita. Bayar 50.000. Atau kita ambil paksa. Agus juga mendekat. Pisau sudah setengah keluar. Pemuda itu panik, mencoba lari. Tapi Tarno menangkap bahunya, memukul perutnya pelan, tapi cukup untuk membuatnya terbatuk. Jangan lari, Dek. Kasih aja lah. Atau pukulan selanjutnya lebih keras. Dengan nafas tersengal, pemuda itu menyerahkan uangnya. Iya, Mas. Ini ambil. Tolong jangan pukul lagi ya. Ketiganya langsung berpencar lagi, tapi kegelisahan semakin dalam. Uang hari ini tak akan menyelamatkan mereka dari hutang yang menggunung. Malam nanti, rumah mewah itu akan menjadi target, dan kekejaman mereka akan mencapai puncaknya. Di ujung terminal, seorang pedagang kaki lima yang sering jadi korban mereka berbisik pada temannya. Hati-hati sama trio itu. Mereka semakin ganas. Kemarin, mereka pukuli sopir bus sampai babak belur karena telat bayar opeti. Tapi tak ada yang berani melapor. Polisi lokal pun takut pada jaringan mereka. Tarno, Dewo, dan Agus terus berburu. Mata mereka kini tertuju pada horizon kota, di mana rumah Adela berdiri megah. Tak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari mimpi buruk. Cahaya pagi menembus jendela kamar Adela, menyapu dinding-dinding yang dihiasi poster sastra klasik dan foto keluarga yang tersenyum bahagia. Rumah megah keluarganya dengan pilar-pilar putih dan taman bunga mawar yang terawat, berdiri mencolok di pinggir kota. Adela, gadis berusia 22 tahun, mahasiswi jurusan sastra di universitas ternama, selalu memulai hari dengan energi penuh. Rambut hitam panjangnya terurai lembut, wajahnya yang cantik dengan senyum imut membuatnya jadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Pagi ini, ia bersiap untuk presentasi tugas akhir, sebuah analisis puisi Khairul Anwar yang telah disusun selama berminggu-minggu. Semangatnya terasa tak terbendung seperti matahari yang menyinari kamarnya. Di dapur, aroma nasi goreng dan kopi panas menguar, menciptakan suasana hangat. Ibunya, seorang pria lembut berusia 40 tahunan, dengan rambut disanggul rapi, sedang sibuk menyiapkan sarapan. Adela, sarapan dulu nak. Jangan buru-buru, nanti perutmu kosong. Serunya dari dapur, suaranya penuh kasih sayang yang selalu membuat Adela merasa nyaman. Iya bu, sebentar. Balas Adela sambil mengenakan rok panjang berwarna krem dan blus putih favoritnya, yang sedikit longgar tapi elegan. Ia berdiri di depan cermin, menyisir rambutnya dengan hati-hati, memastikan setiap helai terlihat sempurna. Di meja makan, ayahnya, seorang pengusaha sukses yang memiliki bisnis tekstil, duduk dengan koran pagi terbuka di tangannya. Wajahnya yang berwibawa namun hangat tersenyum saat melihat Adela masuk. Papa, hari ini adalah presentasi tugas akhir. Doain ya, Pak. Kata Adela dengan ceria, matanya berbinar penuh harap. Pastinya sayang, kamu pintar. Pasti lancar. Bikin dosenmu terpukau, ya. Jawab ayahnya dengan senyum bangga, melipat koran dan menyeruput kopinya. Adik laki-lakinya, Rian, yang masih SMP dan selalu usil, menyela dengan canda. Kak, jangan lupa bawa jajan buat aku kalau pulang. Aku mau coklat yang besar itu. Adela tertawa riang, mencubit pipi Rian dengan sayang.
Dasar Rian. Kalau kakak lulus dengan nilai bagus, aku beliin coklat seember. Ia memeluk ibunya, lalu ayahnya, dan terakhir Rian, yang pura-pura merajuk tapi ikut tertawa. Momen kecil ini penuh kehangatan, adalah rutinitas yang selalu ia syukuri. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi tentang cinta yang melindunginya dari dunia luar. Setelah sarapan cepat, Adela memesan ojek online. Ia melangkah keluar. Tas ransel berisi laptop dan catatan tugas akhir di bahunya. Di perjalanan menuju kampus, ia memandang kota yang mulai ramai dengan mata berbinar. Hari ini pasti menyenangkan. Gumamnya pada diri sendiri. Angin sejuk membelai wajahnya. Motor melaju melewati pasar pagi yang penuh warna. Pedagang buah yang berteriak menawarkan dagangan, dan anak-anak kecil yang berlarian menuju sekolah. Adela mengeluarkan ponselnya, memotret langit biru dengan awan tipis sebagai kenang-kenangan hari spesial ini. Foto buat Instagram. Pikir Adela sambil tersenyum. Sesampainya di kampus, suasana ramai menyambut. Gedung Fakultas Sastra dengan dinding bata merah dan pohon-pohon akasia yang rindang. Terasa seperti rumah kedua baginya. Teman-temannya menyapa dengan antusias. Adel, siap buat prestasi. Pasti bakal bikin dosen terkesima. Kata Lisa sahabatnya yang selalu ceria. Semoga Lis, doain aku biar gak grogi ya. Balas Adela. Meski di dalam hatinya, ia merasa percaya diri. Namun, konflik kecil muncul saat seorang mahasiswa senior, Andri, mendekatinya di koridor. Andri dikenal sebagai playboy kampus, selalu mencoba mendekati Adela karena kecantikannya. Adela, kamu makin cantik aja. Mau nonton bareng gak nanti malam? Ada film horor baru, seru banget. Katanya dengan senyum yang sedikit terlalu genit. Adela menolak halus, tetap tersenyum agar tidak memicu masalah. Maaf Andri, aku sibuk malam ini. Harus nyiapin materi buat besok pagi. Yah, sayang banget deh. Yaudah, lain kali aja ya Del. Kata Andri sebelum pergi. Tapi Adela tahu, nada itu bukan akhir dari usahanya. Kecantikannya sering mengundang godaan seperti ini, tapi ia selalu fokus pada tujuannya, lulus dengan nilai terbaik dan membuat keluarganya bangga. Di ruang kelas, presentasi Adela berjalan mulus. Dosennya, seorang profesor tua yang terkenal tegas, memuji analisisnya tentang puisi. Aku berhasil menangkap jiwa puisi ini, Adela. Jarang ada mahasiswa yang bisa menyelami emosi seperti ini. Katanya membuat Adela tersenyum lebar. Namun, konflik kecil lain muncul saat ia keluar kelas. Seorang teman kelas, Vina, yang sering iri dengan perhatian yang Adela dapatkan, menyindir dengan nada sinis. Wah, Adel, pinter banget sih. Dosen aja sampai naksir sama presentasimu. Adela hanya tersenyum kecut. Vina, aku cuma berusaha maksimal. Kamu juga pasti bisa kok. Vina mengendus, berjalan pergi dengan langkah cepat. Adela menghela nafas, terbiasa dengan iri hati seperti itu. Ia tidak tahu bahwa iri dan godaan kecil ini hanyalah awal dari badai yang akan menghancurkan hidupnya. Sore itu, Adela memutuskan mampir ke kafe kecil dekat kampus bersama Lisa untuk merayakan keberhasilan presentasinya. Adel, kamu harus traktir aku kopi. Presentasi tadi epic banget loh. Canda Lisa sambil memesan latte. Adela tertawa. Oke. Tapi cuma kopi ya. Dompetku nggak setebal dompet papa.
Mereka mengobrol tentang rencana libur lebaran, tentang keluarga Adela yang selalu menantinya pulang dengan masakan spesial ibunya. Buah tangan apa yang aku bawa buat Rian ya? Dia pasti ngambek kalau nggak ada coklat, kata Adela sambil terkekeh. Di kafe, seorang pria asing memandang Adela dari meja pojok. Matanya tak lepas dari wajah cantiknya. Lisa menyadari dan berbisik. Adel, cowok itu liatin kamu terus. Hati-hati deh. Adela hanya mengangguk, tak ingin memikirkan hal buruk. Biarin aja, Lis. Aku cuma pengen nikmatin hari ini, kata Adela. Tapi perasaan tak nyaman itu tetap menggelayut meski ia coba abaikan. Saat matahari mulai tenggelam, Adela memesan ojek online untuk pulang. Di perjalanan, ia menatap kota yang mulai diterangi lampu-lampu jalanan. Ia mengirim pesan ke ibunya. Bu, Adela pulang sekarang. Masak apa malam ini? Ibunya membalas, ayam goreng kesukaanmu nak, cepat pulang ya. Adela tersenyum, tak sabar bertemu keluarganya. Ia tahu bahwa malam itu rumah megah yang selalu jadi tempat perlindungnya akan berubah menjadi neraka. Di kejauhan, 3 sosok gelap, Tarno, Dewa, dan Agus, sudah mulai mengintai rencana kejam mereka semakin matang. Sore itu, cahaya matahari memudar, meninggalkan bayangan panjang di terminal. Ketiganya berkumpul lagi, merencanakan detail. Kita bawa linggis dan pisau besar. Masuk lewat belakang. Ambil apa yang bisa. Lalu keluar cepat. Kalau ada orang, tusuk aja sampai diam. Iya bro, siap. Ini kesempatan kita naik kelas. Gak lagi pala kecil-kecilan. Iya bener. Kalau ada cewek cantik di rumah itu, bonus buat kita. Mereka tertawa gelap, tak sadar bahwa rencana itu akan membawa kutukan abadi. Terminal mulai sepi, tapi ancaman mereka baru saja dimulai. Saat motor ojeknya mendekati rumah Adela, Adela melihat seorang tetangga, Pak Joko, sedang menyiram tanaman. Selamat malam, Pak. Wah, bunga-bunganya makin cantik ya. Iya Del, kamu juga makin cantik nih. Hati-hati di jalan ya. Adela mengangguk, tak sadar bahwa ini adalah salam terakhir dari tetangganya sebelum tragedi menimpanya. Ia melangkah masuk ke pekarangan rumah. Kunci pintu di tangannya, hati penuh kehangatan. Tapi di balik dinding-dinding megah itu, bayang-bayang kematian sudah menanti, siap merenggut segalanya darinya. Malam itu gelap gulita. Angin malam bertiup pelan melalui pepohonan di sekitar rumah megah keluarga Adela yang berdiri sendirian di pinggir kota, seperti istana yang tak tergoyahkan. Lampu-lampu jalanan redup dan suara kendaraan jauh terdengar samar, meninggalkan kesunyian yang menyesakkan. Tarno, Dewa, dan Agus yang sudah kepepet oleh utang judi yang mencekik leher mereka memutuskan untuk bertindak malam ini. Mereka memarkir motor butut mereka di semak-semak jauh dari rumah. Berpakaian serba hitam dengan topeng kain penutup wajah. Tarno membawa linggis panjang yang berkarat. Dewa memegang pisau dapur tajam yang dicuri dari warung. Dan Agus menyimpan golok pendek di pinggangnya. Mata mereka penuh nafsu akan uang dan kemarahan atas nasib buruk mereka sendiri. Mereka menyusup melalui pagar belakang, memanjat dengan hati-hati agar tidak memicu alarm. Pelan-pelan, jangan berbisik. Bisik Tarno, suaranya tegang tapi penuh otoritas. Dewa mengangguk, mematikan kotak listrik utama di sisi rumah dengan memotong kabel, menggunakan tang yang ia bawa. Seketika seluruh rumah gelap gulita, lampu-lampu padam, dan sistem keamanan mati. Mereka mendorong pintu belakang yang tak terkunci,
masuk ke dapur yang luas. Bau makanan sisa malam itu masih tercium, tapi mereka tidak peduli. Cari brankas atau lemari uang dulu. Perintah Tarno pelan, mata mereka menyesuaikan dengan kegelapan. Ayah Adela, Pak Budi, seorang pria berusia 50 tahun dengan tubuh tegap dari olahraga rutin, terbangun lebih dulu di kamar utama. Suara langkah asing membuatnya terjaga. Dan ia meraih tongkat baseball di samping tempat tidurnya. Siapa di sana? Bentaknya sambil berjalan ke ruang tamu. Suaranya menggema dalam kegelapan. Tarno yang sedang mengobrak-abrik laci meja berbalik cepat. Tutup mulutmu. Geram Tarno, tapi Pak Rudi sudah melompat maju, memukul bahu Tarno dengan tongkatnya. Tarno meringis kesakitan, tapi balas dengan menghantam kepala Pak Rudi menggunakan linggis. Cerak! Benturan keras itu memecahkan tengkoraknya. Darah muncrat ke dinding seperti cat yang tumpah. Otak tercampur dengan darah, mengalir ke lantai marmer. Pak Budi ambruk, tubuhnya kejang-kejang sebentar sebelum diam selamanya. Matanya terbuka lebar dalam keterkejutan. Jeritan tertahan dari kamar sebelah membuat Dewo bergerak cepat. Ibu Adela, Bu Ratna, terbangun oleh suara benturan dan berusaha bangun dari tempat tidur. Ia melihat bayangan Dewo di pintu kamar. Pisau berkilau di tangannya. Jangan! Kalian siapa? Tolong, jangan! Jeritnya panik, mencoba meraih ponsel di meja samping. Dewo melompat, menarik rambutnya, dan menyayat lehernya dengan pisau dalam gerakan cepat. Sret! Luka menganga di leher, arteri terpotong. Darah menyembur seperti air mancur ke spray putih, membasahi dada Bu Ratna. Diam lo, ini buat hutang kami. Bisik Dewo sadis, menekan mulutnya agar jeritan tak keluar. Bu Ratna menggeliat, tangannya mencakar-cakar lengan Dewo. Tapi darah mengalir deras, membuatnya lemas dalam hitungan detik. Tubuhnya jatuh ke belakang, matanya membelalak. Nafas terakhirnya berupa desahan lemah. Di kamar sebelah, adiknya Adela, Rian, bocah berusia 13 tahun yang polos, terbangun oleh keributan. Ia meringkuk di tempat tidur, ketakutan memenuhi dadanya. Mama, Papa, Bisiknya gemetar, tapi Agus sudah menyusup masuk sambil membawa linggis di tangan. Rian berusaha lari ke pintu, tapi Agus menangkap kakinya, menariknya kembali. Jangan kabur, bocah. Geram Agus, suaranya dingin seperti es. Rian menjerit. tolong, lepasin aku. Tapi Agus tidak bergeming. Agus menusukkan linggis itu ke dadanya dengan kekuatan yang sangat kuat. Cerak! Tulang rusuknya retak berderak. Linggis menembus jantung. Darah memenuhi tempat tidur seperti banjir merah. Rian menggeliat sebentar, darah mengalir dari mulutnya. Agus mencabut linggis itu dengan suara berdecak basah. Serak! Meninggalkan lubang menganga di dada bocah itu. Satu persatu keluarga itu mati dalam penderitaan mengerikan. Tubuh mereka penuh luka sayat dan tusuk yang dalam. Darah membentuk genangan di lantai. Ketiga preman itu melanjutkan perampokan, mengumpulkan uang tunai, perhiasan emas, dan barang berharga ke dalam tas besar. Cepat, ambil semuanya. Perintah Tarno. Nafasnya terengah setelah pembunuhan. Dewo menyeringai. Ini lebih banyak dari yang aku bayangin, bro. Kita kaya malam ini. Agus hanya mengangguk.
membersihkan darah dari linggisnya dengan kain lap. Pukul 10 malam, Adela pulang setelah mampir ke perpustakaan untuk menyelesaikan catatan. Ia naik taksi, tidak tahu apa yang menanti di rumah. Saat membuka pintu depan dengan kunci cadangannya, dia merasakan kebingungan kenapa dari luar gelap sekali dan kenapa lampunya mati. Lampu mati kenapa ya? Jadi gelap banget ini. Gumamnya pelan, menyalakan senter ponsel. Langkahnya memasuki ruang tamu, dan ia tersandung sesuatu yang lembek. Tubuh ayahnya. Papa! Jeritnya panik. Cahaya senter menyinari wajah ayahnya yang hancur. Darah kering di sekitarnya. Adela mundur, tangannya menutup mulut untuk menahan jeritan. Saat itu, ia memergoki ketiga preman sedang mengobrak-abrik lemari di ruang keluarga. Cahaya bulan menyinari siluet mereka. Apa ini? Apa yang kalian lakukan pada keluargaku? Adela menjerit panik, suaranya memecah kesunyian. Tarno berbalik, menyeringai lebar saat melihat wajah cantik Adela yang pucat ketakutan. Wah, ada bonus nih. Cantik banget. Kayak boneka hidup. Katanya rakus. Mata liarnya menelusuri tubuh Adela. Dewa tertawa kasar. Ya ampun, ini rezeki nomplok. Kita dapat yang segar malam ini. Adela berusaha lari ke pintu, tapi Dewa menangkap lengannya, menariknya kembali dengan kasar, hingga ia jatuh ke lantai. Jangan berisik, atau kita bikin lebih sakit dari keluarga lu. Ancam Dewa menekan pisau ke pipinya. Adela menangis. Tolong, jangan. Lepasin aku. Kenapa kalian bunuh mereka? Tarno mendekat, meraih dagunya dan memaksa Adela menatapnya. Karena kita butuh uang, sayang. Dan sekarang, kita butuh kamu juga. Mereka mengemprutnya secara bergantian. Tubuh Adela dinikmati secara bergantian, direnggut kesuciannya dengan kekerasan brutal yang tak manusiawi. Tarno yang pertama menekan lehernya kuat-kuat saat Adela melawan. Tangannya mencakar tangan Tarno hingga berdarah. Nikmati saja, sayang. Kamu cantik sekali. Sayang kalau langsung mati. Bisiknya sambil merobek bajunya, memaksa masuk dengan kasar. Tubuh Adela berguncang dalam rasa sakit yang membara. Adela menjerit, meminta tolong, kesakitan. Tapi Tarno hanya tertawa. Gerakannya semakin ganas hingga darah mengalir dari bagian intimnya. Setelah puas, ia berdiri menyeka keringat. Giliran elu, Wak. Dewa mengambil alih, membalik tubuh Adela ke lantai dingin, menyayat lengan kanannya dengan pisau saat ia berusaha melawan. Luka panjang itu mengeluarkan darah hangat, membuat Adela lemas. Lu manis banget, tapi bandel ya, kata Dewa sambil mengemprut dari belakang. Tangannya menarik rambut Adela hingga kepalanya terangkat. Jeritan Adela semakin lemah. Air mata membasahi wajahnya. Kenapa? Kenapa begini? Bisik Adela dalam isakannya. Tapi Dewa tidak peduli. Menyelesaikan dengan hembusan nafas yang puas. Agus yang terakhir, paling sadis di antara mereka. Ia menyayat paha Adela dengan pisau. Luka dalam yang membuat darah mengalir deras ke karpet. Sambil mengemprut dengan gerakan lambat tapi menyiksa. Kamu harus menikmati ini dan mengingat ini selamanya. Bisiknya dingin, mata hitamnya menatap mata Adela yang penuh teror. Adela sudah tidak punya tenaga melawan. Tubuhnya gemetar dalam penderitaan. Darah dari luka bercampur dengan keringat dan air mata. Cukup, tolong. Berikanlah aku kesempatan untuk hidup.
bisik Adela dalam hati yang lemah. Akhirnya, setelah puas, mereka memutuskan tak ada saksi yang boleh hidup. Tarno mengambil linggis, menusuk leher Adela hingga hampir putus dengan hantaman yang sangat kuat. Linggis itu menembus daging, tulang leher retak, darah menyembur ke wajah Tarno. Adela menggeliat sebentar, mata cantiknya membelalak dalam kematian yang lambat. Nafasnya tersengal sebelum berhenti. Mereka meninggalkan Adela sekarat di lantai. Darah membasahi karpet seperti sungai merah. Konflik brutal itu berakhir dengan kematiannya. Rumah itu sunyi, penuh mayat yang hancur. Bau amis darah memenuhi udara. Ketiga perampok itu membersihkan jejak, mengumpulkan barang rampokannya, dan menyelinap keluar melalui pintu belakang. Selesai. Kita kaya sekarang. Sudah tidak ada utang lagi. Iya, Tarno. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Agus hanya diam, tapi matanya melirik kembali ke rumah, seolah merasakan sesuatu yang salah. Mereka menghilang ke kegelapan malam, tak tahu bahwa pembantaian itu baru awal dari mimpi buruk mereka sendiri. Rumah megah itu kini seperti makam massal. Tubuh-tubuh keluarga Adela tergeletak dalam posisi mengerikan. Darah mengering perlahan di lantai. Tetangga tidak mendengar apa-apa, dan pagi baru akan membawa penemuan mengerikan itu. 7 hari setelah pembantaian keluarga Adela, kota kecil itu masih diselimuti duka. Rumah megah keluarga Adela yang kini disegel dengan garis polisi berwarna kuning berdiri seperti monumen mengerikan yang ditinggalkan. Darah kering yang membekas di lantai marmer dan karpet telah dibersihkan seadanya oleh tim forensik. Namun jejak tragedi itu seolah masih bergema di udara. Polisi setempat sibuk menyelidiki, memeriksa sidik jari, dan mewawancarai tetangga. Tetapi petunjuk nyata tentang pelaku tak kunjung ditemukan. Kami menduga ini perampokan yang direncanakan. Tapi pelaku sangat rapi. Kata seorang polisi kepada wartawan lokal. Wajahnya lelah karena tekanan kasus yang tak terpecahkan. Di terminal kota, kehidupan berjalan seperti biasa. Bus datang dan pergi. Pedagang berteriak menawarkan dagangannya. Namun bisik-bisik pembunuhan mengerikan itu menyebar seperti api antara warga. Tarno, Dewo, dan Agus, 3 preman yang menjadi dalang pembantaian, kembali ke rutinitas mereka di terminal. Hasil uang rampokan ratusan juta dalam bentuk tunai, perhiasan emas, dan beberapa barang berharga memberi mereka keberanian sementara. Tarno membayar sebagian hutang judinya kepada rentenir, membeli rokok mahal, dan bahkan memesan sebotol whisky untuk merayakan. Dewo membelanjakan sebagian uang untuk membeli jaket kulit baru, sementara Agus yang paling pendiam menyimpan bagiannya di bawah kasur di gubuk reotnya, seolah tidak ingin menyentuhnya. Namun di balik kesombongan mereka, kegelisahan mulai merayap. Malam-malam mereka tidak lagi tenang, dan sesuatu yang tak kasat mata mulai mengintai. Tarno yang tinggal di gubuk kecil di pinggir rel kereta sering terbangun di tengah malam. Suara tangis perempuan, pelan namun menusuk, bergema di telinganya. Malam itu ia duduk di ranjang usangnya. Keringat dingin membasahi keningnya. Siapa itu? Gumamnya, matanya memindai ke kegelapan gubuknya yang hanya diterangi lampu minyak redup. Tidak ada jawaban, hanya desau angin di luar dan suara kereta barang yang lewat di kejauhan. Tapi kemudian ia mendengarnya lagi, tangisan yang lebih jelas, seperti seseorang menangis tepat di sampingnya. Siapa kamu? Muncul kalau berani. Teriaknya, suaranya bergetar.
Ia meraih pisau di bawah bantal. Tangannya gemetar, tapi hanya keheningan yang menyapa. Tarno mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi buruk, tapi perasaan berat di hadapannya tak hilang. Ia menyalakan rokok, menghisap dalam-dalam, tapi asap itu tak mampu mengusir ketakutan yang mulai mencengkram. Dewo yang tinggal di kontrakan sempit di Gang Semrawut menghadapi teror yang berbeda. Setiap kali ia bercermin di kamar mandi kecilnya, ia melihat bayangan samar di belakang pantulannya. Seorang gadis dengan wajah yang pucat, rambut hitam panjang menutupi sebagian wajahnya, dan mata hitam penuh dendam menatapnya. Ini pasti halusinasi, Katanya pada diri sendiri. Suaranya serak karena kurang tidur. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tidak berani memandang cermin terlalu lama. Malam itu saat ia mencuci muka, ia merasa ada tangan dingin menyentuh tengkuknya, seolah jari-jari tak terlihat merayap di kulitnya. Apaan ini? Bentaknya berbalik cepat, tapi tidak ada siapapun. Cermin di depannya kini retak di sudut, meski ia yakin tidak menyentuhnya. Dewa lari keluar kamar mandi. Pintu kontrakan dibanting dengan keras. Bruak! Dan ia duduk di lantai. Nafasnya tersengal. Aku cuma capek. Gumamnya, tapi matanya tak bisa lepas dari pintu kamar mandi yang kini sedikit terbuka, seolah mengundangnya kembali. Agus adalah orang yang paling parah. Di gubuknya yang berdinding triplek dan beratap seng bocor, ia tak bisa tidur nyenyak sejak malam pembantaian itu. Setiap malam, bisikan halus terdengar di telinganya. Kembalikan kesucianku. Suara itu lembut tapi penuh amarah, seperti desis ular yang siap menerkam. Ia sering terbangun dengan keringat membasahi tubuh. Mata liar mencari sumber suara. Malam ini, saat ia mencoba tidur dengan lampu menyala, ia mendengar suara langkah kaki kecil dari luar gubuk. Tap, tap, tap. Siapa itu? Teriaknya meraih golok di samping ranjang. Ia membuka pintu, tapi hanya kegelapan dan semak liar yang menyapa. Namun saat ia menutup pintu, ia melihat bayangan di dinding. Sosok gadis dengan leher terkulai. Darah menetes dari luka menganga, menatapnya dengan mata kosong. Kamu sudah mati. Aku telah membunuhmu. Jerit Agus, mengayunkan golok ke udara. Tapi bayangan itu lenyap. Ia jatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Goloknya jatuh dengan dentang yang sangat keras. Tang! Konflik internal mulai muncul di antara ketiganya. Mereka saling curiga, tapi tak berani membicarakan teror yang mereka alami, seolah mengakui ketakutan akan membuatnya nyata. Pagi itu mereka bertemu di warung kopi kumuh di pinggir terminal. Wajah mereka cekung dan mata merah karena kurang tidur. Tarno menyeruput kopi hitam, tangannya sedikit gemetar. Gue gak enak badan akhir-akhir ini. Lu berdua gitu juga gak? Tanya Tarno hati-hati, mencoba membuka pembicaraan tanpa terlihat lemah. Dewo mengangguk pelan menatap cangkirnya. Iya Tar, gue juga mimpi buruk terus. Kayak ada yang liatin gue tiap malam. Lo pernah gitu gak Gus? Ia melirik ke Agus, hanya diam. Wajahnya pucat seperti mayat. Setelah jeda panjang, Agus akhirnya berbicara. Suaranya serak. Gue dengar suara cewek tiap malam. Dia bilang, kembalikan apa yang gue ambil. Lo tahu siapa dia kan? Tarno menelan ludah, wajahnya mengeras. Jangan ngomong gitu Gus.
Kita cuma capek. Uang udah banyak. Kita santai dulu. Gak ada apa-apa. Tapi nada suaranya tidak meyakinkan, dan ketiganya saling pandang dengan curiga. Kalau lu takut, keluar aja dari grup ini. Tambah Tarno dengan nada menantang. Tapi Agus hanya menunduk, tangannya mencengkeram golok di pinggangnya. Sore itu, Tarno mencoba mengalihkan pikiran dengan pergi ke tempat judi bawah tanah. Di sana ia bertaruh besar, berharap kemenangan akan mengusir ketakutannya. Tapi saat ia melempar dadu, ia mendengar tawa kecil seorang perempuan di belakangnya. Ia berbalik cepat, tapi hanya melihat wajah-wajah penjudi lain yang fokus pada permainan. Lu dengar apa tadi? Tanyanya pada seorang yang ada di sampingnya. Pria itu menggeleng, memandang Tarno aneh. Tarno bangkit, meninggalkan meja dengan tangan kosong. Wajahnya penuh keringat. Di luar, ia mendengar langkah kaki mengikuti. Tapi setiap kali menoleh, jalanan kosong. Sementara itu, Dewo mencoba menenangkan diri di bar kecil di pinggir kota. Ia memesan bir, tapi setiap kali meneguk, rasanya seperti darah, amis dan kental. Apaan ini? Bentaknya melempar gelas ke lantai hingga pecah. Pelayan memandangnya dengan takut. Mas, tenang dong. Gelasnya nanti ganti ya. Dewa tak peduli, berlari keluar bar. Merasa nafas dingin di lehernya seolah seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ia berlari ke kontrakan, mengunci pintu. Tapi cermin di kamar mandinya kini penuh retakan, membentuk pola seperti wajah yang hancur. Agus tak keluar rumah seharian, mengurung diri di gubuknya. Ia mencoba membaca doa yang dulu diajarkan neneknya, tapi kata-kata itu terasa kosong. Malam itu, saat ia mencoba tidur, pintu gubuknya berderit terbuka sendiri. Siapa itu? Katanya, meraih golok di ambang pintu. Ia melihat bayangan Adela. Lehernya menganga, darah menetes ke lantai. Tangannya terulur, seolah ingin mencengkeramnya. Kembalikan nyawaku. Kembalikan. Bisik suara itu, dan Agus menjerit. Melempar golok ke arah bayangan, tapi pintu hanya membanting sendiri. Ia jatuh ke lantai, menangis seperti anak kecil. Tubuhnya bergerak hebat. Ketiganya tak tahu bahwa arwah Adela penuh dendam atas kematian keluarganya dan kesuciannya yang direnggut, mulai menuntut balas. Teror ini baru permulaan, dan malam-malam berikutnya akan semakin mengerikan. Di rumah Adela yang kini kosong, tetangga mulai berbisik tentang suara tangisan di malam hari. Tapi tak ada yang berani mendekat. Polisi terus mencari petunjuk, tapi jejak para pelaku seolah lenyap di telan bumi. Sementara itu, Tarno, Dewo, dan Agus mulai merasakan beban dosa mereka. Sebuah kutukan yang tak akan membiarkan mereka hidup tenang. Terminal kota tetap ramai dengan bus yang berdatangan dan penumpang yang bergegas mudik. Namun di balik hiruk-pikuk itu, Tarno dan kedua anak buahnya itu hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang semakin mencekik. Uang rampokan yang mereka nikmati sebentar kini terasa seperti beban berat. Seolah setiap lembarnya ternoda darah. Mereka menghindari terminal, tempat mereka biasa memalak. Takut mata warga yang berbisik tentang pembunuhan sadis itu akan mengenali mereka. Warung kopi kumuh di pinggir terminal, dengan meja kayu yang lapuk dan kursi plastik yang reot, menjadi tempat persembunyian mereka sore itu. Asap rokok mengepul di udara, bercampur aroma kopi pahit dan gorengan yang digoreng ulang. Ketiganya duduk di sudut, jauh dari pelanggan lain. Wajah mereka pucat, mata cekung karena malam-malam tanpa tidur.
Tarno yang biasanya penuh percaya diri, kini terlihat gelisah. Jari-jarinya gemetar saat memegang cangkir kopi. Tato ular di lengannya seolah memudar di bawah kulit yang pucat. Gue nggak bisa tidur, bro. Keluhnya, suaranya bergetar seperti daun tertiup angin. Setiap malam, ada suara cewek nangis di kamar gue. Kayak dia berdiri di ujung ranjang, ngeliatin gue terus. Lo pernah ngerasa gitu juga nggak? Iya, Tar. Gue juga. Kemarin gue lihat bayangan di dinding kontrakan. Kayak gadis yang kita... itu. Matanya melotot, penuh darah, bro. Lehernya kayak robek. Terus dia senyum. Gue pikir gue gila. Lu pikir itu cuma halusinasi kan? Kita cuma capek kan? Agus yang selama ini paling pendiam tiba-tiba berbicara. Suaranya rendah dan penuh ketakutan. Itu bukan halusinasi. Itu pasti arwahnya. Lehernya hampir putus. Terus muncul di mimpi gue tiap malam. Dan dia bilang, bayar nyawa keluargaku. Sambil narik tangan gue ngerasa dia nyata, bro. Kayak dia beneran ada di kamar. Gue stres banget, bro. Gue gak tahan lagi. Tubuhnya gemetar, tangannya meraih golok di pinggang, seolah ingin melindungi diri dari ancaman yang tak terlihat itu. Tarno memukul meja pelan. Brak! Mencoba mengendalikan situasi. Diam lo, Gus. Jangan bikin kita panik. Kita sudah dapat duit, kita aman. Gak ada yang tahu kita pelakunya. Polisi aja bingung. Lu baca koran kemarin. Mereka gak punya petunjuk. Kalau lo takut dengan ini, lo keluar aja dari grup ini. Gue gak mau kerja sama orang penakut kayak lo. Kata Tarno, tapi nadanya tidak meyakinkan. Dan matanya melirik ke samping, seolah takut seseorang mendengarnya. Lo sendiri takut kan, Tar? Jangan sok kuat lah. Gue tahu, lo juga ngerasa apa yang gue rasa. Kamera mengawasi di rumah itu mati. Tapi arwah itu kayak tahu segalanya. Gue coba minum biar lupa. Tapi tiap tutup mata, gue dengar suara dia. Kembalikan kesucianku. Lo pernah dengar itu juga kan? Agus mengangguk pelan, wajahnya semakin pucat. Tiap malam, bro. Gue coba bakar kemenyan, doa, apa aja. Tapi gak ngefek. Dia muncul di sudut kamar. Lehernya berdarah. Tangannya dingin kayak es kalau menyentuh gue. Tadi malam, gue ngerasa dia narik kaki gue dari ranjang. Gus, lo gila apa? Jangan ngomong keras-keras. Sambar Tarno, suaranya rendah tapi penuh amarah. Kita harus tenang. Kalau kita panik, kita yang rugi. Kita simpan duitnya, pindah kota, selesai kan? Kata Tarno. Tapi kata-katanya terdengar kosong. Dan ketiganya tahu bahwa tak ada tempat yang cukup jauh untuk melarikan diri dari apa yang menghantui mereka. Konflik memuncak saat Agus menceritakan visinya dengan detail mengerikan. Tadi malam, dia berdiri di depan pintu gubuk gue. Lehernya menganga. Darah menetes ke lantai. Matanya kayak lubang hitam. Dia narik tangan gue, bro. Kayak mau bawa gue ke neraka. Dia bilang, lo gak bisa lari. Gue gak tahan lagi. Jeritnya, air mata mengalir di wajahnya yang keras. Sesuatu yang tak pernah dilihat Tarno Dewa sebelumnya. Gue gak mau hidup kayak gini terus, bro. Mending mati gue. Tarno bangkit, menarik kerah Agus. Gus, lo berhenti ngomong gitu. Kita bareng di sini. Lo gak bisa nyerah sendiri lah. Tapi Agus mendorongnya balik, matanya liar. Tar, lo gak ngerasa apa yang gue rasa. Lo gak lihat dia kan tiap malam?
Ia bangkit, menendang kursi hingga jatuh, dan berlari keluar warung, meninggalkan Tarno dan Dewo dalam keheningan tegang. Pelayan warung menggeleng, mengira mereka hanya bertengkar soal uang. Malam itu, Agus kembali ke gubuknya. Pikirannya kacau. Di dalam kegelapan, ia duduk di ranjang. Golok di pangkuannya menatap di dinding triplek yang penuh coretan. Suara bisikan itu kembali, lebih keras kali ini. Kembalikan nyawaku. Kembalikan keluargaku. Pergi lo. Gue udah bilang gue gak takut, kata Agus, tapi suaranya pecah. Dan ia melihat bayangan Adela di sudut ruangan. Lehernya hampir putus. Darah menetes, membentuk genangan di lantai. Tangan bayangan itu terulur, jari-jarinya pucat dan bengkok, seolah ingin mencekiknya. Agus melempar golok ke arah bayangan itu, tapi hanya menghantam dinding. Ia tidak bisa lagi berpikir jernih. Ketakutan, rasa bersalah, dan tekanan dari teror tak henti membuatnya hancur. Cukup, gue gak takut, jeritnya. Air mata bercampur keringat membasahi wajahnya. Ia meraih tali tambang tua dari sudut gubuk. Tangannya gemetar saat mengikatnya ke balok plafon yang rapuh. Berdiri di atas kursi plastik yang goyah, ia melilitkan tali ke lehernya. Nafasnya tersengal. Maaf, gue cuma pingin duit, bisiknya pada kegelapan, seolah meminta ampun pada Adela. Dengan satu tendangan, ia menjatuhkan kursi. Tali itu menjerat lehernya. Tulang lehernya patah dengan suara retak yang mengerikan. Tubuhnya bergoyang-goyang, wajahnya membiru, lidahnya menjulur, dan matanya membelalak dalam kematian yang menyakitkan. Darah mengalir dari hidungnya, menetes ke lantai, menciptakan genangan kecil di bawah tubuh yang tergantung. Pagi harinya, seorang tetangga, Pak Maman, yang biasa mengantar air galon, menemukan tubuh Agus. Ya Tuhan, Gus, apa ini? Teriaknya, berlari memanggil warga lain. Mereka memotong tali, tapi Agus sudah tak bernyawa. Tubuhnya kaku dan dingin. Warga berbisik tentang bunuh diri, tapi tidak ada yang tahu alasan sebenarnya. Polisi datang mengambil foto dan mencatatnya sebagai kasus bunuh diri biasa. Tapi di antara mereka, ada yang merasa ada sesuatu yang tak wajar. Orang kayak Mas Agus gak gampang nyerah. Pasti ada apa-apa, bisik seorang pemuda kepada rekannya. Tapi tanpa bukti, kasus itu ditutup begitu saja. Di warung kopi saat Tarno dan Dewo mendengar kabar kematian Agus, wajah mereka memucat. Dia beneran lakuin itu, Tar? Gumam Dewo, tangannya mencengkram cangkir hingga retak. Tarno menatapnya tajam. Kita harus kuat, Wo. Kalau kita ambruk, kita selesai. Lu mau kayak Agus? Kata Tarno. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa teror ini jauh dari selesai. Bayangan Adela dengan leher patah dan mata penuh dendam masih menunggu mereka di kegelapan, siap menuntut nyawa berikutnya. Kematian Agus yang ditemukan tergantung dengan leher patah dan wajah membiru mengguncang Tarno dan Dewo hingga ke tulang. 2 minggu setelah pembantaian keluarga Adela, kota kecil itu masih diliputi ketegangan. Berita tentang bunuh diri Agus menyebar cepat di terminal di antara pedagang kaki lima dan sopir bus yang sudah lama mengenal trio preman itu. Bisik-bisik warga mulai menghubungkan kematian Agus dengan pembunuhan sadis di rumah megah. Meski polisi masih tidak menemukan petunjuk yang mengarah pada pelaku. Orang kayak Agus itu gak bakal gantung diri begitu saja. Ini pasti ada sesuatu, kata seorang pedagang gorengan kepada pelanggannya. Tapi tak ada yang berani berbicara terang-terangan.
Tarno dan Dewo yang kini hidup dalam ketakutan merasa semakin mencengang di leher mereka. Di kontrakan sempit Dewo, malam-malam menjadi neraka pribadi. Ia tidak lagi tidur, hanya duduk di sudut kamar dengan lampu menyala, memegang pisau yang sama ia gunakan untuk menyayat leher Ibu Adela dulu. Bayangan Adela menghantuinya tanpa henti. Wajah cantiknya yang kini pucat seperti mayat, lehernya yang menganga dengan luka yang mengerikan, dan mata hitamnya yang menatap penuh dendam. Ini pasti karena itu, Tarno. Arwahnya nggak mau berhenti, kata Dewo saat bertemu Tarno di sebuah gang sempit, jauh dari keramaian terminal. Suaranya parau, seperti orang yang kehilangan akal. Jaket kulit barunya yang dibeli dengan uang rampokan itu kini kusut dan kotor, seolah mencerminkan kehancuran batinnya. Tarno yang selalu berusaha tampil kuat, menepuk bahu Dewo dengan tangan gemetar. Tenang saja, Wo. Kita sembunyi dulu. Pindah kota. Mungkin ke Jawa Tengah. Duit masih banyak kan? Kata Tarno, tapi matanya tak bisa menyembunyikan ketakutan. Lu jangan kayak Agus, menyerah gitu aja. Kita kuat, bro. Dewo hanya menggeleng, wajahnya pucat. Lu gak ngerti, Tar. Dia ada di mana-mana. Di cermin, di dinding, di mimpi gue. Gue gak kuat lagi. Ia menggosok wajahnya, keringat dingin membasahi dahi. Tadi malam, gue dengar dia ketawa di kamar. Ketawa, bro. Kayak dia senang ngelihat gue sengsara. Konflik batin Dewo semakin parah. Ia mulai berbicara sendiri, berteriak di malam hari di sudut-sudut kosong kontrakannya. Pergi lo. Gue gak takut sama lo. Jeritnya matanya liar, memandang kegelapan. Tetangga kontrakan mulai mengeluh, mengira Dewo kecanduan narkoba atau gila. Cowok itu aneh akhir-akhir ini. Tengah malam teriak-teriak, kayak kesurupan. Kata seorang wanita tetangga kepada suaminya. Tapi Dewo tidak peduli. Pikirannya sudah terpecah belah oleh teror yang tak henti. Setiap kali ia mencoba tidur, ia merasa tangan dingin mencengkram pergelangan kakinya, menariknya dari ranjang. Kembalikan nyawa keluargaku. Bisik suara Adela di telinganya, begitu jelas hingga ia menjerit melempar bantal ke dinding. Pagi itu, Dewo tak tahan lagi. Ia keluar dari kontrakan, wajahnya seperti mayat hidup. Mata cekung, kulit pucat, rambut acak-acakan. Ia berjalan tanpa tujuan menuju terminal, berharap keramaian penumpang dan suara klakson bus bisa menenggelamkan suara Adela di kepalanya. Gue cuma butuh orang, butuh suara. Gumamnya, tangannya mencengkeram kepala, seolah ingin mengusir sesuatu dari pikirannya. Di terminal, ia berdiri di tengah kerumunan, tapi bayangan Adela tetap muncul. Di refleksi kaca bus, di balik tumpukan karung, di wajah orang penumpang yang menatapnya sekilas. Pergi. Jangan ikuti aku. Jeritnya tiba-tiba membuat pedagang di dekatnya melirik curiga. Seorang sopir bus berteriak, Mas, tenang dong. Jangan ganggu orang. Dewo tidak mendengar. Ia mulai berlari melewati kerumunan, menabrak seorang penumpang hingga tasnya jatuh. Maaf. Katanya, tapi matanya liar, memandang ke segala arah seolah dikejar. Ia mendengar tawa Adela lagi, kali ini lebih keras, seperti dering di telinganya. Kamu gak bisa lari. Diam kamu. Aku udah bilang pergi. Pergi. Warga terminal mundur, mengira ia gila.
Seorang anak kecil menangis, ibunya buru-buru menjauh. Orang gila itu, jangan dekat-dekat. Kata ibunya menarik anaknya pergi. Dalam kepanikan, Dewo berlari keluar dari terminal menuju jalan raya yang sibuk. Mobil dan motor melaju kencang, klakson bersahutan. Tapi Dewo tidak peduli. Ia berlari sembarangan, menyeberang jalan tanpa melihat. Kamu gak nyata. Kamu cuma mimpi. Cuma bayang-bayang. Teriaknya, tangannya mengayun-ayun seolah melawan udara. Di kejauhan ia melihat sosok Adela berdiri di tengah jalan. Lehernya menganga, darah menetes. Tangannya terulur memanggilnya. Kesini, Dewa. Bayar dosamu. Bisik suara itu, dan Dewo setengah gila berlari ke arahnya. Tak menyadari bus besar yang melaju kencang di sisi kanan. Sopir bus seorang pria tua yang sudah puluhan tahun mengemudi tak sempat mengeremnya. Awas! Bruak! Teriakan keras dari dalam kabin, tapi sudah terlambat. Bus menghantam tubuh Dewo dengan kekuatan penuh. Tulang-tulangnya hancur seketika dalam dentuman keras. Roda bus melindas tubuhnya, meremukkan kaki dan pinggulnya. Darah dan daging bercacar di aspal seperti daging giling yang tercerai-berai. Kepalanya terbentur trotoar, tengkoraknya retak, otak terpapar di bawah sinar matahari siang. Darah mengalir membentuk genangan, mengalir ke selokan, sementara potongan daging dan tulang berserakan di jalan. Warga menjerit, beberapa muntah melihat pemandangan mengerikan itu. Ya Tuhan, mati dia. Kata seorang pedagang, tangannya menutup mulut. Sopir bus berhenti turun dari kabin dengan wajah pucat. Tubuhnya gemetar. Bukan salah saya. Dia lari tiba-tiba. Teriaknya kepada kerumunan yang mulai berkumpul. Seorang polisi lalu lintas yang kebetulan lewat segera mengamankan lokasi. Tapi Dewo sudah tak bernyawa. Tubuhnya remuk. Wajahnya hampir tak dikenali. Hanya mata yang masih terbuka lebar. Seolah masih melihat sesuatu yang mengerikan di detik terakhir hidupnya. Ini orang gila kayaknya. Tadi dia teriak-teriak sendiri. Kata seorang ibu kepada polisi, tapi tidak ada yang tahu cerita sebenarnya. Tarno mendengar kabar kematian Dewo saat sore menjelang dari mulut seorang penjudi di tempat biasa mereka bertemu. Lo dengar? Dewo ketabrak bus tadi siang. Badannya hancur bro, kayak daging di pasar. Kata penjudi itu, wajahnya penuh kengerian. Tarno hanya diam. Tangannya mencengkram botol whisky yang ia bawa. Lo serius? Tanyanya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Penjudi itu mengangguk. Iyalah bro, gue lihat sendiri. Darahnya sampai ke selokan. Wah, mengerikan banget. Tarno pulang ke gubuknya dengan langkah gontai. Pikirannya kacau. Cuma gue yang tersisa. Gumamnya menatap kegelapan di luar jendela. Ia tahu bahwa kematian Agus dan Dewo bukan kebetulan. Bayangan Adela yang kini menghantui mimpinya setiap malam, seolah menertawakan dari kegelapan. Kamu gak bakal menang. Bisiknya pada udara, tapi suaranya gemetar. Di terminal, warga mulai berbisik tentang kutukan yang menimpa trio preman itu. Tapi Tarno tahu bahwa teror ini belum selesai. Malam itu, saat ia mencoba tidur, ia mendengar tawa kecil Adela di sudut gubuk. Dan pintu berderit terbuka sendiri, seolah mengundang kematian berikutnya. Tarno adalah satu-satunya yang tersisa dari trio preman yang merenggut nyawa dan kesuciannya. Kematian Agus yang menggantung diri dan Dewo yang hancur terlindas bus telah meninggalkan Tarno dalam keterasingan, terperangkap dalam ketakutan yang tak pernah ia bayangkan.
Gubuk kecilnya di pinggir rel kereta yang dulu jadi tempat ia merencanakan kejahatan, kini terasa seperti penjara. Dinding kayu lapuk dan atap seng yang bocor seolah menutupnya dari dunia luar, tapi tak mampu menghalau teror yang semakin ganas. Warga kota mulai berbisik tentang kutukan yang menimpa trio preman itu, menyebut mereka karena balasan gaib atas dosa besar yang tak diketahui. Polisi masih buntu tanpa petunjuk yang mengarah pada Tarno. Tapi Tarno tahu bahwa hukuman sejatinya bukan dari manusia. Setiap malam, bayangan Adela muncul dengan wujud yang semakin mengerikan. Wajah cantiknya kini hancur, tapi robek hingga memperlihatkan tulang. Lehernya hampir putus dengan luka menganga yang meneteskan darah hitam kental. Matanya yang dulu berbinar penuh harap, kini kosong dan penuh dendam, menatap Tarno seperti pisau yang siap menusuk. Kembalikan apa yang kau renggut, bisik suara itu dalam mimpinya. Begitu jelas hingga Tarno terbangun dengan jeritan. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia tidak lagi tidur, hanya duduk di sudut gubuk, memegang pisau yang kini tak lagi memberi rasa aman. Tolong, pergi dariku, jeritnya ke kegelapan, tapi tak ada yang menjawab. Hanya desau angin dan suara kereta yang lewat di kejauhan. Tarno mulai kesurupan setiap hari. Tubuhnya bergerak sendiri seperti boneka yang dikendalikan tali. Kadang ia bangun berdiri di tengah gubuk, tangannya mencakar dinding hingga berdarah. Mulutnya mengeluarkan suara-suara yang bukan miliknya. Kembalikan keluargaku, teriaknya dalam kesurupan. Suaranya serak dan penuh amarah, seolah Adela berbicara melalui tubuhnya. Tetangga sekitar gubuk mulai menjauh, takut dengan jeritan dan tingkah aneh Tarno. Dia kayak kesurupan setiap malam, bisik seorang tetangga kepada yang lain. Lebih baik kita gak usah dekat-dekat. Tapi Tarno tidak peduli. Dunianya kini hanya terdiri dari ketakutan dan rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. Tubuhnya semakin kurus kering. Tulang pipi menonjol di bawah kulit yang menguning seperti mayat hidup. Matanya cekung, rambutnya rontok, dan tangannya gemetar setiap kali mencoba makan atau minum. Ia mencoba mencari pertolongan, pergi ke seorang dukun di pinggir kota. Pak, tolongin saya, katanya dengan suara lemah, duduk di hadapan dukun tua yang dikelilingi asap kemenyan. Ada sesuatu yang ngikutin saya tiap malam. Dia minta nyawa. Dukun itu dengan wajah penuh keriput dan mata tajam memandang Tarno lama. Apa yang kamu lakukan? Dosa besar gak bisa disembunyiin. Dia yang kamu sakiti gak akan pergi sebelum dapat apa yang dia mau. Tarno menggeleng, pura-pura tidak tahu. Saya nggak ngerti, Pak. Tolong, kasih saya jimat apa aja. Dukun itu menghela nafas, memberikan sehelai kain merah yang dibacakan mantra. Bawa ini. Tapi kalau dosamu terlalu besar, gak ada yang bisa menolong. Tarno meraih kain itu dengan tangan gemetar. Tapi saat ia pulang, kain itu terasa panas di tangannya, seolah menolak disentuh. Malam itu, ia membuang kain itu ke semak-semak, tapi teror tak berhenti. Suatu malam, ketika ia tidak tahan lagi, ia duduk di lantai gubuk, pisau di pangkuannya menatap kegelapan. Aku tahu kamu di sini. Kamu mau apa? Aku udah bilang maaf, katanya pelan, suaranya gemetar. Tiba-tiba lampu minyak di sudut gubuk padam sendiri, dan suhu ruangan turun drastis.
Tarno merasa nafas dingin di lehernya dan bayangan Adela muncul di depannya. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Tarno. Luka di lehernya meneteskan darah yang membasahi lantai. Matanya menatap langsung ke jiwa Tarno. Kamu gak bisa minta maaf. Kamu ambil segalanya dariku. Sekarang giliranmu. Bisik suara itu keras dan penuh kebencian. Tarno menjerit, merangkak mundur hingga punggungnya membentur dinding. Pergi, aku gak takut, teriaknya, tapi tubuhnya mulai kejang. Kesurupan hebat mengambil alih. Matanya membelalak, putih mata penuh urat merah. Lidahnya terjulur panjang seperti orang dicekik. Ia mencakar lehernya sendiri. Kuku-kukunya merobek kulit hingga darah mengalir. Kembalikan! Kembalikan! Teriaknya dengan suara yang bukan miliknya. Tubuhnya bergoyang-goyang seperti boneka rusak. Darah mulai menetes dari telinganya, mengalir ke bahu, menciptakan genangan kecil di lantai kayu. Tetangga mendengar jeritanya, tapi tidak ada yang berani mendekat, mengira itu hanya amukan orang gila. Pagi itu, Tarno ditemukan mati dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya kaku di lantai, matanya melotot penuh kengerian, lidahnya terjulur panjang, dan darah kering mengalir dari telinga dan hidungnya. Mulutnya terbuka lebar, seolah menjerit dalam kematian. Kulitnya kering dan menguning seperti mayat yang sudah lama membusuk, meski ia baru mati beberapa jam. Ya Tuhan, ini tidak wajar, kata Pak Maman, tetangga yang menemukannya. Tangannya gemetar saat memanggil warga lain. Polisi pun datang mencatat kematian sebagai kasus aneh. Mungkin overdosis atau serangan jantung. Tapi warga berbisik tentang kutukan. Dia yang terakhir dari 3 preman itu, kata seorang pedagang di terminal. Pasti ini balasan atas apa yang mereka lakuin. Di kegelapan, arwah Adela berdiri di sudut gubuk Tarno. Wajahnya yang hancur kini tersenyum sinis. Ia telah membalas dendam atas kematian keluarganya dan kesuciannya yang direnggut. Ayah, ibu, dan adiknya yang mati dalam penderitaan kini terbayar dengan nyawa ketiga pelaku. Semuanya telah selesai, bisiknya. Suaranya memudar ke dalam angin malam. Rumah megah keluarga Adela yang kini kosong dan disegel tak lagi mengeluarkan suara tangisan di malam hari. Keadilan gaib telah tuntas, meninggalkan kisah tragis yang akan dikenang warga kota sebagai peringatan dosa besar tak pernah luput dari pembalasan. Tarno, Dewo, dan Agus yang dulu ditakuti sebagai penguasa terminal, kini hanya menjadi cerita kelam. Warga tak lagi melihat mereka memalak penumpang, dan terminal terasa lebih sepi tanpa ancaman mereka. Tapi di malam-malam sunyi, beberapa orang bersumpah mendengar tawa kecil seorang gadis di dekat rumah megah itu, seolah Adela masih mengawasi, memastikan tak ada lagi yang berani mengulang kejahatan serupa. Kisah pembantaian keluarga Adela menjadi legenda. Sebuah cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut membuat orang-orang merinding setiap kali melewati rumah itu di malam hari. Kota kecil itu tak pernah sama setelah pembantaian keluarga Adela. Rumah megah yang dulu berdiri anggun kini jadi monumen kelam, ditinggalkan dan ditakuti. Warga berbisik tentang kutukan yang menimpa Tarno, Dewo, dan Agus, 3 preman yang tewas dalam cara mengerikan. Agus tergantung dengan leher patah, Dewo hancur terlindas bus, dan Tarno mati kesurupan dengan darah mengalir di telinganya. Adela, gadis ceria yang mimpi besar, tak lagi tersenyum. Arwahnya penuh dendam atas kematian keluarganya dan kesuciannya yang direnggut.
telah menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Dan cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.